Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPA Shift D, praktikan analisa farmasi kuantitatif, yang mana dalam video kali ini kami akan membahas atau mereview mengenai materi literasi kompleksometri. Jadi jangan lupa disimak ya videonya. Literasi kompleksometri berupa suatu jenis literasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titran akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleks senyawa ini disebut kelat dan terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Kelat yang terbentuk melalui titrasi terdiri dari dua komponen yang membentuk dan tergantung pada titran serta titrat yang hendak diamati. Untuk prinsip kerja dari kompleksometri ini sendiri, yaitu didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan zat pembentuk kompleks. Zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium etilen diamina tetaasetat atau Na2-eta. Nah, untuk logam yang dengan cepat dapat membentuk senyawa kompleks, pada umumnya itu dititrasi dilakukan secara langsung. Sedangkan logam yang lambat membentuk senyawa kompleks dilakukan secara titrasi kembali. Nah, apa sih itu eta? Eta ini berupa suatu ligan yang heksadentat, atau yaitu mempunyai 6 buah atom donor pasang elektron, yaitu melalui kedua atom N dan keempat atom O dari OH. Suatu eta dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan sejumlah besar ion logam, sehingga eta ini merupakan ligan yang tidak selektif. Bisa dilihat struktur dari eta pada slide. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang membuat Na2-eta ini baik digunakan sebagai titran pada titrasi kompleksometri ini karena eta ini selalu membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. Kemudian kestabilannya itu dalam bentuk kelat sangat konstan sehingga reaksinya itu dapat berjalan dengan sempurna kecuali dengan logam alkali. Yang ketiga itu dia dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam, lalu dia itu juga telah dikembangkan indikatornya secara khusus. Kemudian Na2-eta ini juga mudah diperoleh dengan baku primernya dan dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk distandarisasi. Adapun manfaat dari titrasi kompleksometri ini, yang pertama itu penetapan kadar senyawa obat yang mengandung ion logam. Kemudian yang kedua itu ada penetapan kadar magnesium dan magnesium klorida. Dan yang ketiga itu ada penetapan total kesadaran air. Tapi adapun indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri ini, yang pertama itu bisa erythrom black tea atau EBT yang merupakan asam lemah dan tidak stabil dalam air. Yang kedua itu ada indikator Murexit. Indikator Murexit ini merupakan indikator yang sering digunakan untuk titrasi Ca2+ pada pH 12. Yang ketiga itu ada jinggaselenol, ini berupa indikator kompleks dengan logam yang memberikan warna merah. Prosedur kerja, pembuatan larutan standar. Yang pertama, standar Sunder, larutan Na2-eta 0,05 m. 18,61 gram Na2-eta dilarutkan dengan aquades volum 1000 ml, lalu dikocok hingga homogen. Yang kedua, standar primer, larutan magnesium sulfat heptahidrat 12,398 gram magnesium sulfat heptahidrat dilarutkan dengan aquades volum 1000 ml, lalu dikocok hingga homogen. D. Pembuatan indikator. Indikator erythrom black tea, EBT dan NaCl kering dicampur dengan perbandingan 1:100. Yang kedua, indikator Murexit. Murexit dan natrium klorida kering dicampur dengan perbandingan 1:100. C. Pembuatan larutan dampar atau buffer. Pertama, larutan dampar salmiak 70 gram amonium klorida dilarutkan dalam 300 ml amonium hidroksida 25%, lalu diencerkan dengan aquades sampai 700 ml. Lalu diukur pH dengan menambahkan amonium hidroksida 25% sampai pH yang dikehendaki. Diencerkan dengan aquades sampai 1 liter. Yang D. Pembakuan Na2-eta. 10 ml larutan magnesium sulfat heptahidrat, diatur pH-nya sampai 9-10, ditambahkan 2 ml larutan dampar salmiak, lalu ditambahkan 50 mg indikator erythrom black tea, dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 m dan diamati perubahan warna menjadi biru. E. Penetapan kadar. Yang pertama, kalsium laktat, titrasi langsung 10 ml larutan kalsium laktat, diatur pH sampai lebih dari sama dengan 12, ditetapkan dengan penambahan natrium hidroksida 4N, ditambahkan 50 mg indikator Murexit, lalu dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 m, diamati hingga terjadi perubahan warna dari merah menjadi violet.
Yang terakhir merkuri klorida atau titrasi kembali. Sampel 10 ml Aquades dipipet ke dalam air lemendar, lalu diukur pH 9-10, ditambahkan 2 ml buffer, salmiak, dan 50 mg indikator Eriochrom Bacti, ditambahkan 10 ml Na2-etan 0,05 m, lalu dititrasi kelebihan eta dengan larutan baku magnesium sulfat heptahidrat. Selanjutnya ada contoh penetapan kadar. Yang pertama, contoh penetapan kadar kalsium laktat dengan metode titrasi langsung. Nah, hasilnya itu indikator Murad-Said bereaksi dengan ion kalsium atau Ca2+ sehingga larutan berwarna merah muda. Pada titik akhir titrasi dengan EDK, indikator lepas kembali dan larutan menjadi warna hijau. Contoh penetapan kadar yang kedua itu merkuri klorida dengan metode titrasi kembali. Hasilnya ion Hg2+ bereaksi dengan larutan natrium EDK membentuk kompleks berwarna biru. Selanjutnya contoh metode titrasi kompleksometri. Ada contoh titrasi langsung, titrasi kembali, lalu titrasi substitusi, titrasi tidak langsung. Titrasi langsung itu ion logam yang berada dalam larutan titrasi langsung oleh EDTA dengan menggunakan indikator yang sesuai. Titrasi kembali digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang seusai tidak ada. Lalu ada titrasi substitusi berguna bila ion logam tidak bereaksi sempurna dengan indikator logam. Ada titrasi tidak langsung. Titrasi ini antara lain penentuan sulfat dengan penambahan larutan baku barium berlebih dan menitrasi kelebihan tersebut dengan EDTA. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kompleksometri ini waktu pengerjaannya itu lebih sederhana dibandingkan gravimetri dan spektrometri. Kelebihan selanjutnya ada EDTA stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi tertentu. Kekurangan dari kompleksometri ini titrasi pengompleksan tidak dapat menggunakan ligan. Kekurangannya penentuan titik akhir susah untuk ditentukan. Metode titrasi pengompleksan harus mempertahankan pH larutan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.